Hari ini Pak John akan melakukan coaching bersama di hari ini. Sebelum melakukan proses coaching, saya sebagai supervisor nantinya akan menilai Pak John apakah selama proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak John? Boleh, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak John kembangkan? Coaching saya kali ini bersama ibu-ibu itu kompetensi yang saya akan kembangkan itu tadi secara penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang betul. Berarti saya akan mengamati apakah Pak John itu bisa hadir secara penuh, lalu Pak John juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga menuntun coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan. Kira-kira menurut Pak John dari skala 1 sampai 10 kompetensi yang sudah dimiliki ini sudah mencapai nilai berapa saat ini? Saya ibu kalau yang kedua kompetensi ini saya dari tentang nilai 1 sampai 10 itu saya baru berada di titik 6 ini. Lalu yang diinginkan Pak John untuk mencapai nilai berapa? Menurut saya ibu, ketika saya melakukan proses coaching hari ini, nilai yang saya harapkan itu bahwa saya bisa meningkatkan nilai dari titik 6 ini ke titik 9. Mencapai nilai titik 9. Berarti nanti proses coaching yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, terima kasih Pak John atas jawaban-jawabannya. Silakan melakukan coaching. Nanti selesai proses coaching, kita akan kembali berdiskusi untuk merefleksikan hasil dari coaching yang Bapak lakukan bersama rekan sejauh. Silakan Pak John. Terima kasih. Selamat siang Ibu Lenin. Selamat siang Pak. Sesuai kesepakatan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan bincang-bincang ya coaching. Lalu mungkin apa tujuan daripada perbincangan kita di siang hari ini? Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tujuan dari perbincangan kita pada siang hari ini yang pertama itu saya melihat bahwa kegiatan guru saya di sekolah SD Kawulumuta, awal saya masuk mengajar di sana kurang lebih 4 tahun, saya melihat bahwa guru di sekolah saya belum bisa menampilkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oh ya begitu ya. Nah, lalu itu untuk semua guru atau segelintir guru saja? Itu kurang lebih ada 5 guru yang belum menggunakan pembelajaran yang bervariasi secara baik. Oh ya. Lalu itu apa kira-kira menurut Ibu dampak yang ditimbulkan daripada ketika guru tidak mampu berbuat sama? Dampaknya bagi guru itu yang pertama itu ketika sarana pendukung seyogianya harus ada, yaitu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Akan tetapi rata-rata guru yang bersangkutan itu tidak menyiapkan perangkat pembelajarannya dengan baik berupa alat peraga yang bervariasi tadi, sehingga kelihatan dalam proses pembelajaran yang terjadi di setiap kelas pembelajaran tersebut siswa tidak memahami secara baik dan boleh dikatakan guru itu tidak berhasil. Oh, berarti menurunnya kualitas pembelajaran itu dikarenakan guru tidak bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dalam hal ini perangkat pembelajaran. Ya. Lalu dari yang masalah yang ditemukan ini, kira-kira Ibu sudah punya rencana untuk bagaimana mengatasi rencana yang masalah yang sedang dihadapi?
Ada Pak. Yang pertama itu saya berpikir bahwa hal ini saya akan berkomunikasi dengan baik bersama dengan kepala sekolah dan juga seksi kurikulum yang ada di sekolah itu. Karena dalam keseharian teman melihat hal yang ada, hal yang penyampaian satu mutu ini, alangkah baik saya berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah bagaimana menyampaikan bahwa semua guru dapat menyiapkan pembelajaran yang bervariasi dan lebih baik. Oh iya. Nah, lalu dari harapan dan rencana ibu ini, kita kapan sudah bisa melaksanakan? Rencana kegiatan ini saya akan merencanakan itu hari Rabu Pak. Saya akan melaksanakan kegiatan tersebut bersama dengan kepala sekolah dan seksi kurikulum di sekolah saya dan juga rekan guru saya di sekolah. Jadi dalam waktu beberapa hari, 3 hari ya. Nah, semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Helmi untuk bisa menemukan solusi dari persoalan yang Ibu Helmi itu hadapi itu bisa direalisasikan dengan baik. Tambah satu lagi Pak, mungkin saya akan melakukan mentoring bersama teman-teman saya yang saya menganggap bahwa mereka itu mampu, yaitu kedua teman saya, yaitu Ibu Tina dan Ibu Erlin, karena mereka itu boleh dikatakan pakar dalam IT Pak. Jadi disitulah saya menganggap bahwa mereka itu membantu saya dalam menyukseskan perencanaan kegiatan ini. Berarti Ibu selain berkoordinasi ke sekolah, ada juga rekan sejawat yang dilibatkan, ya, berkolaborasi yang Ibu libatkan dalam hal ini Ibu berkolaborasi dengan mereka untuk bagaimana keluar daripada persoalan yang sedang dihadapi. Ya, iya. Oh, luar biasa ini rencananya, silakan lakukan secepatnya dan semoga Ibu segera dapat mengatasi masalah yang Ibu ada. Terima kasih Pak. Penilaian terhadap Pak John sendiri terhadap proses coaching yang sudah berjalan tadi sudah meningkat atau bagaimana? Dari standar yang awal bisa katakan bahwa saya berada di standar 6 dia, saya ternyata belum mencapai angka 10 juga untuk coaching hari ini, tetapi menurut saya telah bisa memaksimalkan potensi daripada coach saya, sehingga beliau sendiri yang menemukan solusi dari apa masalah yang sedang dihadapi. Itu menurut saya sudah masuk ke titik 08, belum 10 tapi 8 sekarang. Ya. Luar biasa Pak John. Tadi juga saya sudah melihat bahwa Pak John sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Di antaranya sudah menanyakan tujuan dari coaching, lalu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Lalu Pak John juga sudah melakukan menjalankan secara aktif, kehadiran penuh. Namun kalau boleh saya beri pendapat, bisa ya Pak John ya? Iya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, hal-hal yang masih boleh dikembangkan. Di antaranya Pak John bisa menggali pertanyaan lebih dalam lagi kepada coaching sehingga dapat memimpin coaching untuk menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan. Oke, baik Pak John, pembelajaran apa yang didapat dalam proses coaching hari ini? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya wakilkan dengan satu kata Ibu ya, setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kalau begitu, apa rencana tindak lanjut Pak John terhadap pengembangan kompetensi yang Pak John ingin capai pada hari ini? Baik, saya hari ini melakukan coaching dengan 2 kompetensi, tapi kedepannya saya akan memaksimalkan. Dalam hal ini saya akan menetapkan 4 kompetensi coaching itu dalam proses coaching saya. Oke, luar biasa Pak John. Sudah selesai
seperti hari ini. Semoga Pak John dapat lebih baik lagi dalam menjadi coach bagi rekan-rekan kita di sekolah. Terima kasih Pak John. Terima kasih Ibu, selamat siang. Bahagia bisa bertemu dengan Ibu Ari di siang hari ini ya. Ibu Ari, sebelum melaksanakan coaching sebagai tahap awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ari. Saya akan mendiskusikan tentang objek pendidikan kita pada hari ini. Baik Ibu Ari, coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur tirta apa belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut menanggapi dan merespon pertanyaan dari coach. Jadi jangan lupa Ibu Ari dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, kreatif, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Ari, ada beberapa pertanyaan nih dari saya. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Ari kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini yaitu mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau berbobot. Oke, berarti ada dua yang dikembangkan oleh Ibu Ari pada saat kegiatan coaching. Nah, kompetensi mana yang Ibu Ari kembangkan secara spesifik yang ingin dilakukan pada saat observasi? Oke. Yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Luar biasa Ibu Ari. Pertanyaan terakhir dari saya Ibu Ari, indikator yang bagaimana yang Ibu Ari ingin dalam proses coaching hari ini? Indikator keberhasilan menurut saya apabila coach dapat menemukan jalan keluar berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Demikian dulu ya Ibu Ari praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coaching bersama dengan Pak John. Oke. Makanya Pak John ada sesuatu yang ingin dibicarakan bersama saya hari ini. Benar Pak John? Benar. Saya ada masalah yang saya hadapi sekarang ini Ibu. Makanya kemarin saya sampaikan ke Ibu bahwa kalau bisa hari ini kita ketemu untuk bisa menyelesaikan persoalan saya di dalam dampingan Ibu. Nah, permasalahan yang saya hadapi ini Ibu, bahwa saya di sekolah baru saya sekarang ini kemarin itu pada rapat pembagian tugas guru, saya diberikan tugas mengajar mata pelajaran prakarya. Itu kedengaran baru untuk saya, tetapi saya tidak membantah anak sekolah saya, hanya saya mendengar lalu mencatatnya dalam implementasi saya. Begitu sampai di rumah, saya akhirnya bertanya pada ibu dan teman-teman yang lain tentang prakarya. Ternyata disampaikan oleh teman-teman itu bahwa tidak identik dengan pembelajaran di SD. Karena itu pembelajaran prakarya itu adalah pembelajaran yang ada di SMP dan SMA. Saya kaget, lalu terpukul saya. Ini merupakan suatu masalah yang cukup urgent buat saya, menurut saya. Lalu dengan itu, karena itu maka saya mencoba hubungi ibu untuk bisa kita bertemu dan akhirnya diberi kesempatan oleh ibu untuk kita ketemu di siang hari ini. Oke. Jadi masalah Pak John adalah Pak John mendapat tugas mengajar mata pelajaran prakarya yang di SD itu tidak ada mata pelajaran prakarya. Ya. Begitu. Lalu menurut Pak John, apakah ada mata pelajaran di SD yang dikonversikan dalam prakarya kira-kira masih ada hubungan? Kira-kira menurut Pak John ada tidak? Benar ya. Ketika
Yang ini Ibu, prakarya di SMP SMA itu saya lihat sepertinya tuh hampir sama dengan SBDP di SD ya. Lalu mungkin pemahaman saya untuk sementara tuh seperti itu, mungkin SBDP. Oh, ya. Jadi menurut Pak John, prakarya itu hampir sama dengan SPDP, itu menyangkut seni ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Lalu sejauh ini apa usaha Pak John terhadap masalah ini? Begini, saya sebetulnya diam dan baru menyampaikan ke Ibu. Jadi sampai saat ini Ibu, sekarang ini dulu baru saya tahu bahwa ternyata prakarya itu identik dengan SBDP. Iya. Oke. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu Pak John lakukan secepatnya, kira-kira seperti apa? Pada awalnya begini Bu, saya berencana untuk bisa menyampaikan hal ini kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan. Tapi sebelum itu saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana mencari solusi dari yang ini. Oke, jadi Pak Ini John akan rencana. melakukan diskusi dengan kepala Iya, sekolah. iya, iya. Kira-kira kapan itu Pak John? Begini Bu, karena ini awal tahun pelajaran dan kegiatan pelajarannya sudah berjalan, ini sekitar besok saya langsung konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan lembaga, lalu menganjurkan untuk bagaimana bisa berkonfirmasi dengan dinas terkait, dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ND, untuk bagaimana bisa memberikan pencerahan untuk saya dan bagaimana memposisikan saya di sekolah tersebut. Oke, jadi Pak John akan secepatnya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, lalu dengan pihak dinas yang terkait. Oke, kalau begitu, kira-kira sudah ada solusinya terhadap masalah Pak John? Iya, dari hasil pertemuan ini bahwa saya tahu bahwa SBDP identik sama prakarya. Prakarya itu identik dengan SBDP di SD. Lalu Ibu juga, betul-betul Ibu dalam mengarahkan saya untuk bagaimana menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi. Oke, kalau begitu masalahnya sudah ada solusi, berarti Pak John silakan melakukan rencana-rencana yang sudah kita bicara. Oke, begitu Baik, Pak John. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Luar biasa kegiatan coachingnya tadi. Nah, Ibu Ari, setelah saya mengamatinya, jadi pembelajaran apa yang Ibu Ari ambil pada pelaksanaan coaching pada siang hari ini? Oke, dalam kegiatan coaching saya bersama dengan Pak John, pembelajaran yang saya dapat adalah sebagai coach, saya harus memahami persoalan yang terjadi pada coaching sehingga saya dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memimpin coaching untuk menemukan solusi bagi masalah. Baik ya Ibu Ari, nah kira-kira apa rencana yang akan dikembangkan untuk ke depannya? Saya berencana akan belajar lebih banyak lagi tentang proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching bersama rekan sejawat saya di sekolah. Usaha yang Ibu lakukan itu luar biasa. Hanya harapan dari saya bahwa upayakan untuk menggali lebih dalam kepada coaching, bahwa mungkin ada hal-hal yang ketika dari hal menggali yang lebih mendalam sehingga lebih dapat mengetahuinya lebih banyak. Nah, melihat dari hal ini, kira-kira apa keberhasilan Ibu Ari pada proses coachingnya kali ini? Oke. Jadi saya merasa saya sudah dapat memberikan solusi kepada coach saya. Saya dapat menggali ide-ide dari coach saya sehingga coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oke. Nah, baik Ibu Ari, apa harapan ke depannya Ibu Ari sebagai coach atau coach? Harapan saya semoga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi sehingga saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Nah, apa
kira-kira pembelajaran yang diambil dalam kegiatan ini? Pembelajarannya yaitu tadi sebagai coach saya harus bisa memahami persoalan yang terjadi pada coach saya sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Luar biasa Ibu Ari, terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih. Kemarin saya dengar kabar bahwa hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Ari ya? Iya Pak, benar. Oh iya, baik. Nah, lalu kira-kira apa yang Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam hal ini? Kompetensi mana yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan praktik coaching Ibu hari ini bersama Ibu Ari? Baik, yang akan saya terapkan itu kompetensi untuk kehadiran penuh, dan saya dapat menemukan solusi dari hal ini. Oh iya, oke. Ibu kompetensinya tuh kehadiran penuh. Iya. Ya, berarti nanti kompetensi Ibu yang berkaitan dengan kehadiran penuh ini, kompetensi coachingnya Ibu tuh itu yang saya observasi, yang saya amati ya. Nah, lalu dalam pada saat ini sebelum Ibu melakukan coaching, kira-kira yang berkaitan dengan kompetensi kehadiran penuh ini, kalau kita nilai dengan tantangan nilai 1 sampai 10, kira-kira saat ini Ibu berada di posisi angka berapa? Kalau dinilai itu saya berada pada posisi angka 6 Pak. Oh iya, angka 6. Baik. Tapi kira-kira apa harapan Ibu dalam kegiatan coaching ini? Harapan saya bahwa dengan kegiatan ini saya dapat meningkatkan dari level yang 6 supaya saya bisa berada pada posisi 8. Oh iya. Baik. Performa tampilan Ibu itu tentunya setelah melakukan coaching ini Ibu dapat meningkat ya ke angka 8. Lalu nanti yang saya akan menilai Ibu itu berdasarkan kompetensi itu dengan rubrik penilaian observasi. Ya Ibu ya. Ibu bersedia kan dinilai? Saya bersedia Pak. Lalu silakan sebentar ini Ibu lakukan coaching dengan Ibu Ari, dan setelah itu kita akan bertemu lagi untuk bisa merefleksi, dalam hal ini juga melihat bagaimana peningkatan kompetensi yang sudah Ibu tetapkan ya Ibu ya. Silakan. Terima kasih. Apa tujuan dari perbincangan kita pada siang hari ini Ibu? Ibu, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya. Permasalahan apa Bu kira-kira? Boleh tahu? Ibu, saya ingin bercerita sedikit. Saya ini adalah lulusan PKK. Penempatan di sekolah barunya, saya mendapat tugas mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, di mana pelajaran itu di sekolah saya yang lama belum pernah saya ajarkan. Ketika di sekolah baru, saya mendapatkan tugas untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, saya bingung Ibu, saya mau mengajar. Sekarang Ibu merupakan guru baru di Susunan. Kalau boleh tahu Ibu, pembelajaran itu baru awal atau memang sudah terjadi dari tahun ke tahun? Maksudnya sudah terjadi berjalan atau baru? Oh baik Ibu, setelah saya tanya teman-teman guru, ternyata baru juga bahasa Inggris secara penuh tahun ini, sehingga tidak ada sarana prasarana seperti itu. Ya. Nah, kira-kira apa upaya Ibu melihat dengan situasi dengan kekurangan sarana berupa buku ini? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengajarkan buku pegangan guru bahasa Inggris. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, nah selain dengan
kepala sekolah Ibu. Dan kira-kira kepada siapa lagi yang Ibu akan upayakan atau usahakan? Saya sementara berpikir saya akan meminta bantuan teman-teman guru penggerak, mungkin yang di kota mungkin ada bahasa Inggris, ataupun teman-teman saya di sekolah di daerah kecamatan saya yang mungkin mereka sudah pernah mengajar bahasa Inggris. Jadi saya coba minta bukunya. Kalau boleh tahu Ibu, teman seangkatan yang guru penggerak itu kira-kira berasal dari sekolah mana dan siapa namanya? Oke. Itu Ibu Fitria yang ada di SPIN 15. Saya coba tanya ibu itu, menurut saya mungkin ada di sekolah di kota ini buku bahasa Inggris. Oke Ibu, sebelum ada buku pembelajaran bahasa Inggris, nah kira-kira apa yang Ibu lakukan di sekolah Ibu untuk melanjutkan kegiatan KBM-nya? Saya berpikir bahwa saya akan mencoba belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar di PMM. Saya coba lihat referensinya, lalu saya juga bisa belajar dari YouTube materi untuk anak SD itu seperti apa. Luar biasa usahanya Ibu. Ya, kira-kira kapan itu berkoordinasi dengan kepala sekolah? Secepat itu, mungkin besok. Baik Ibu, saya merasa bahwa usaha Ibu ini luar biasa, dilakukan sesuai apa yang telah Ibu rencanakan. Semoga berjalan dengan baik. Selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang Ibu Hermin. Selamat siang Pak. Ya, sudah selesai kah coachingnya? Sudah Pak. Baik, oke. Saya sudah amati tadi coachingnya berjalan dengan baik dan Ibu sungguh luar biasa dalam memberikan dampingan kepada coach Ibu. Ya. Lalu bagaimana Ibu menilai, bagaimana Ibu sendiri menilai performa atau tampilan Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Kegiatan saya tadi Pak, saya melihat bahwa sebelumnya memang saya berada pada posisi level 5. Tetapi ketika saya melakukan proses pelaksanaan coaching bersama dengan Ibu Ari tadi, saya merasa bahwa saya sudah berada pada level 8 Pak. Oh iya. Saya juga mengamati bahwa telah ada peningkatan dari standar tadi yang Ibu prediksikan untuk diri Ibu sebelumnya dengan yang sekarang. Hanya ada beberapa hal yang menjadi catatan kecil daripada proses coaching antara Ibu Ari ini dari saya. Bisa saya sampaikan itu Ibu? Boleh Pak. Baik, yaitu bahwa Ibu kelihatannya belum hadir secara penuh untuk Ibu Ari. Ibu belum hadir secara penuh. Jadi memang kompetensi itu bukan kompetensi ini, tapi dalam salah satu skill coaching adalah hadir secara penuh. Artinya Ibu harus benar-benar fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching sehingga Ibu bisa memberikan solusi yang maksimal. Maka dalam proses coaching selanjutnya Ibu, ini catatan dari saya saja bahwa Ibu harus hadir secara penuh dengan coach. Kira-kira dari catatan saya ini, Ibu siap menerima untuk diperbaiki atau Ibu ada alasan sampai dengan seperti itu? Oke Pak, ini saya siap untuk memperbaiki, tetapi saya sepertinya sudah dilema dengan masalah-masalah. Jadi memang saya berada di sini, tapi konsentrasi saya buyar Pak. Tapi saya upayakan untuk menjadi coaching yang lebih baik di depannya. Ketika saya dipercayakan menjadi coach, jadi saya akan belajar dari Bapak bagaimana dengan motivasi yang Bapak sampaikan saya akan berubah, dan harapan saya bahwa
memang manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dari hal yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran buat saya. Nah, itu luar biasa ini, semangat yang luar biasa. Saya apresiasi atas semangat Ibu untuk berkhotbah ini. Lalu kira-kira apa pelajaran yang Ibu ambil daripada kegiatan kita di sore hari? Pelajaran yang saya ambil yang pertama itu saya dapat menggali ide-ide dari teman coach saya. Yang kedua, saya memberikan pertanyaan itu pertanyaan yang berbobot. Terus adapun hal yang saya dapatkan dari kegiatan ini bahwa saya akan menjadikan diri saya itu mampu dalam menjadi seorang coach. Terus ya, dengan menggali lebih banyak ke depan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oh iya. Terima kasih Ibu, luar biasa. Semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu dari hal yang menjadi catatan dan rubrik penilaian kita hari ini dapat Ibu tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan Ibu sebagai coach pada proses coaching dan praktik coaching kita selanjutnya. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak.